Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hadis. Yang pertama ada tarif ilmu hadis, riwayah dan riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas cara persambungan hadis kepada sahih ar-risalah, junjungan kita Muhammad, dari segi keadaan para perawinya, mengenai kekuatan hafalan dan keadilan mereka dari segi keadaan sanad, putus dan bersambungnya, dan sepertinya. Ilmu hadis di riwayah adalah ilmu yang membahas makna-makna yang dipahamkan dari lafal-lafal hadis dan yang dikehendaki dari suatu lafal dan kalimat dengan bersandar kepada aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah agama dan sesuai dengan keadaan Nabi. Ilmu hadis riwayah ini membahas tentang sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi, takrir-takrir Nabi, dan sifat-sifat Nabi. Ilmu hadis di riwayah membahas tentang keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolak dan yang bersangkut dengan itu. Dari bentuk-bentuk hadis ini ada beberapa cabang. Yang pertama, takrif dan sejarah ilmu rijal al-hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in, maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Ilmu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kitab-kitab yang meriwayatkan keadaan perawi dan golongan sahabat. Dua, ada takrif dan sejarah ilmu jahar wa'at tadil, ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang diharapkan para perawi dan tentang perintah di lainnya memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Mencela para perawi yakni menerangkan keadaan yang tidak baik agar orang tidak terpedaya dengan riwayat-riwayatnya. Telah tumbuh sejak dari zaman sahabat. Ketiga, ada kitab-kitab jahar dan ta'dil. Kitab-kitab yang disusun mengenai jahar dan ta'dil ada beberapa macam. Ada orang-orang yang dipercayai saja, ada yang menerangkan orang-orang yang lemah saja, atau orang-orang yang mentadliskan hadis, dan ada pula yang melengkapi semuanya. Dari kitab-kitab ini terbagi menjadi beberapa. Yang A, kitab-kitab yang berisi orang-orang terpercaya dan orang-orang lemah. Yang B, kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang dapat dipercayai saja. C, kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang lemah saja. Yang D, kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang mentadliskan hadis. Yang E, kitab-kitab yang disusun mengenai perawi-perawi dalam suatu kitab tertentu. F, kitab-kitab yang menerangkan tanggal-tanggal wafat para muhaddisin. Yang G, kitab-kitab yang menerangkan nama-nama, kunya'ah, dan lakob-lakob. H, kitab-kitab yang menerangkan penghafal yang rusak di pikirannya ketika tua. Argumen akli dan nakli tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang pertama ada dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan Rasulullah, baik berupa perintah maupun larangan, kabar nikmat surga dan tentang siksa neraka. Berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk dan tidak melainkan penyampaian amanat Allah dengan terang. Pembahasan di atas bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah taat kepada Rasulnya.
Demikian pula peringatan, ancaman, karena durhaka kepada Allah, seiring disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul. Yang kedua, dalil hadis. Dalam salah satu pesan Rasulullah berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda, "Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya." Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh pada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajib peperangan teguh terhadap Al-Quran. 3. Kesepakatan ulama ijma. Para ulama telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beragama, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan ulama muslim dalam mempercayai, menerima, mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup, sepeninggal beliau, semenjak masa Khulafaur Rasyid hingga masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.